Nah ada tanda-tanda tuh bro. Apanya? Misalnya kayak kuda nggak nyaman, kupingnya ke belakang. Oh, ya kan? emang iya. Kita kasih solusi. Doni. Oh ini pengusaha kita nih, lihat deh. Dia punya kuda banyak, harga kudanya selevel mobil. Enggak. Itu bukan punya gue pribadi, bukan. Kan punya lu tapi ada kan? Ada 1-2. Yang gue tahu di Indonesia yang punya kuda Pak Prabowo doang. Ternyata lu juga punya ya. Yang lain juga banyak bro. Enggak, tapi maksudnya unik gitu ya. Gue pikir olahraga berkuda. Nih ntar gue mau play video gue nih. Enak aja, gue juga bisa kali. Karena nih gue mau jelasin dulu ya. Iya kan, kuda ada harga kuda hampir 1 miliar ada ya. Harga kuda tuh macam-macam ragamnya. Punya lu berapa? Ya begitulah. Boleh gue kasih tahu nggak? Jangan. Jangan. Hampir. Ya jangan. Masya Allah. Ada berapa kuda lo? Ada 2, 1 aktif, 1 lagi udah pensiun. Maksudnya dia ngapain pensiun? Udah umur, terus programnya sekarang jadi breeding aja, jadi indukan. Udah nggak bisa dipakai lompat-lompat dong? Udah masih bisa sebenarnya, cuman karena umurnya udah tua ya. Jadi kita proyeksikan dia udah breeding aja dulu. Oke. Gitu. Nanti gue pengen gali sama lo tuh gimana cara ngebangun. Ini namanya usahanya apa sih kalau kayak gini nih? Pacuan kuda. Pacuan beda lagi, kalau kita ngomong pacuan itu beda lagi. Nanti gue mau nunjukin lo dulu. Gue mau nunjukin, guys, Iya. bagaimana cara menunggangi kuda yang baik dan benar, seperti yang saya contohkan, dan lihat posisi badan saya teman-teman. Coba kita play video. Miring. Pelan-pelan. Padahal jalannya nggak seberapa ya. Sampai jangan dilepas pegangan ya makanya. Pelan-pelan bos. Ya ini. Bos. Gua nggak terima nih. Ini pasti ada manipulatif. Saya naik kenceng loh. Ini hasil videonya berarti diedit seakan-akan kuda yang Derry naikin, ya lo lu cemen banget sih. Orang jalannya pelan. Gue ngerasain di atas tuh mau jatuh loh. Nah, masalah jatuh mau jatuh sebenarnya orang biasa atau nggak biasa naik kuda. Okay. Sebenarnya kayak orang naik sepeda, awal-awalnya gimana sih? Kan jaga keseimbangan kan? Oh iya, tapi gue kayaknya dia udah ngebut gitu loh. Apalagi pas dia ngetrot ya, apa istilahnya? Trot, ada istilahnya jalan, walk, ada istilahnya trot, ada istilahnya canter, ada nanti di atas canter tuh gallop, lebih kenceng lagi daripada canter, itu namanya gallop. Itu maksudnya apa? Jalan cepat, jogging, ya kayak lari. jog gitu, lari lah kalau di atletik lah gitu ya. Oh jadi 4 tuh ya, walk, trot, ya itu dasar gerakan dasarnya. canter sama itu 4, berarti ya, kalau ini oke. Tapi kalau misalnya lu bilang tadi kayak seolah-olah lu kayak kenceng banget, angin tuh aduh. Nah itu di telinga kesannya tuh udah kayak wus gitu kan. Padahal cuman cuma jalan doang. Enggak, ini diedit pasti. Diedit tuh. Cuma jalan doang. Iya gak? Bener gak? Ya karena belum biasa. Gue tuh naik kuda tuh udah kayak mungkin ya walaupun dihitung jari ya, mungkin 3, 4, 5 kali, tapi 4-nya itu di ITB nyewa muter sama mamang-mamangnya. Nah mungkin mindsetnya beda. Iya kan? Tapi di sana nggak serem Don. Nah itu dia, mungkin mindsetnya beda. Dipikirnya ya itu kan cuma rekreasi biasa gitu kan. Karena nih, ini sport, ya kan? Beda ya. Arahnya sport nih, gitu loh. Ya ada rekreasinya juga, buat refreshing juga. Cuman kalau misalnya yang lu dipegang dituntun biasa itu kan cuman ya jalan biasa aja. Nah kalau ini kan ada tali, lu agak jauh gitu kan, lu coba kendari sendiri. Waduh itu ya kan? Adrenalin tuh. Itu makanya itu yang beda. Oke. Gitu loh. Coba ya kan? Nih yang udah deh yang bener. Yang bener-bener aja deh. Coba play lagi. Gue mau lihat yang elunya deh. Kita lihat yang si Donia langsung nih. Coba play dulu sampai habis tuh apa? Paling sampai habis. Coba play. Coba. Nah ini seru nih. Ini magang nih ya. Langsung diterima. Mundurin. Gue mau kasih tahu sama lo bagaimana cara teknik strategi ampuh dan jitu, rahasia cerdas untuk mengendarai andong. Seperti ini guys. Oke, kita play. Jadi kalau mau belok kiri, dia ke kiri. Kalau mau berhenti ditarik dua-duanya kayak gini nih. Tuh berhenti nih. Gitu caranya. Mantap. Nih. Kanan nih. Kalau mau jalan gini nih. Nah, ini versinya Donia itu deh langsung deh. Yang bener-bener aja deh. Tuh. Tadi gue nggak kayak gini padahal ya.
Enggak. Ini lagi ngetrot ya? Ini trot juga, cuma posisi gue kan duduk, jadi istilahnya ada sitting trot. Oke, pos. Dan selain di sana, selain berkuda di tempat usahanya dia ini 1 hektar ya? Iya, kurang lebih 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar, ada panahannya juga. Ada panahan. Nah guys, bagaimana trik jitu solusi ampuh dan pintar memanah tepat pada sasaran? Kita lihat. Di luar dari target. Oke. Emang iya, Bang? Iya, kalau pelajari aja. Lepas. Coba. Mantap. Tuh kan? Tuh. Kurang Tuh. kita gitu. Udah pas sejajar tuh kuning. Ya. Tuh. Ya, subhanallah. Jadi kalau udah Kan tadi kan, tapi di tempat lo kan jaraknya 70 meter ya? Kalau yang terjauh 70 meter. Di mic apa? Oh, jarak terjauh 70 meter. Karena untuk Olimpik memang terjauh 70 meter. Jadi Tadi kita yang gue tadi 20 meter kali ya? 10 kayaknya, Bro. Gue jujur banget ya. Oh iya benar. Gue jujur banget ya. Jujur banget ya. Coba play, nggak ada yang pas. Gue lagi adegan yang bagus gitu. Coba play lagi. Ini kan tadi udah nih yang pertama, yang keduanya gue udah mana beberapa kali kok. Coba cari coba sampai full. Itu kan 1 menit. Coba lihat di ujungnya apa? Ujungnya. Oh tuh gabungan sama kudanya. Banyak kok kumpulan-kumpulan video, ntar tungguin aja tayangannya teman-teman versi lengkapnya ya. Sip. Oke. Nah, versi yang lu lompat dong. Yang waktu gua ajarin. Iya, siap. Siap. Coachnya nih luar biasa emang coachnya. Kudanya lompat, guys. Memang nanti gua pengen cari tahu juga ketika kalau lu berbisnis kan ternyata udah passion lo juga ya. Ya. Karena kan lu juga ikutan di Pordabi. Pordasi. Pordasi. Nah, Ini kita lihat ya. Ya kan, jadi di Pordasi itu adalah Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Iya, benar. Dan lo ikutan juga tuh dari tahun berapa sih? Gue jadi pengurus pusat Pordasi itu dari 2022 ya. 20. 20 sampai 24. Berarti lo atlet dong? Enggak mesti atlet sih, kalau jadi pengurus sih enggak mesti atlet. Oh, nggak mesti atlet. Tapi dulu waktu masih giat-giat latihan ya ikut tanding pernah. Oh, jajal tanding dikit gitu loh. Nah, ini founder tempatnya nih guys dia nih. Co-founder, Bos. Co-founder. Bukan gue sendiri, ada yang lain juga. Oh, ada yang lain juga. Iya. Tapi lu selaku apa di sini deh? Direktur. Iya kan? Iya. Oke, coba kita lihat nih. Ini waktu gua ajarin ya guys. Mantap. Gua ajarin coachnya. cara pengambilan Mahal videonya. Mahal ini. Cara pengambilan videonya. Ampun deh. Coba play. Tuh, gua kok coba kita lihat ya. Lompat nih guys. Gua nggak ngerti komunikasi sama kudanya ya. Ini lompatnya masih pendek-pendek. Ih, begini gua udah nangis kali gua nih kayak gini. Masih doang. Tapi gimana cara komunikasi? Susah loh, gua tadi gua geter jalan begitu. Masih pendek-pendek itu, Bro. Lu jatuh pernah ya? Jatuh pernah. Kelempar dari kuda? Pernah. Ke depan gitu salto? Sama kuda yang itu juga pernah gue. Jatuhnya salto ke depan gitu? Satu ke depan pernah. Itu kan bahaya banget sih, tinggi. Soalnya dia nggak ini sih, kalau naik motor kan bisa nopang ya. Nopang gimana? Enggak, kalau naik motor kan Yeah. kaki bisa nopang ke bawah. Oh iya, ke bawah. Nah, Lu kalau ini ngegantung, Bro. Makanya malesnya gue gitu. resiko naik kuda ya pasti jatuh. Iya. Dan juga kan gitu. gimana denger cerita banyak mengatakan riwayat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu katanya ya ada beberapa salah satu sahabat ya, Umar kalau nggak salah ya radhiyallahu anhu yang naik kuda aja kakinya sampai nopang karena tingginya beliau gitu ya. Masya Allah. Gitu nggak ada apa-apanya, ngegantung kaki. Iya kan? Dari awal nih kita bahas deh, gue pengen tahu bisnis ini tuh masa menguntungkan apa? Demand emang tinggi ya. Nah, nanti kita bahas nih. Okay. The Hub Indonesia. Indonesia. Dia ada panahan, berkuda, ada kuliner, ada coffee shop juga di situ. Iya. Di Cibubur dekat rumah gue tinggal salto kan. Bener banget tuh. Samping mitra keluarga rumah sakit kan. Iya bener. Anak gue yang pertama lahir di situ. Masya Allah. Rumah sakit mitra keluarga. Dari Keranggan kan tinggal set. Tinggal nikung doang. Iya benar. Melek langsung nyampe. Iya bener. Baru mau tidur nggak jadi tuh. Udah nyampe. Iya kan? Iya. Dari tahun berapa sih, Bro? Ini kita mulai buka officially-nya sih Oktober sebenarnya. 2021. Iya, belum Oke. setahun. Belum setahun tapi Iya. berarti bukunya banyak yang merah dong. Nah, alhamdulillah, Bro. Hah? Secara rata-rata ya kita sebenarnya gini. Kita mulai soft opening tuh sebenarnya dari dari bulan Juli 2021. Oke. Ya kan? Nah, diresmiinnya tanggal 31 Oktober 2021 sama Mas Menteri. Oh. Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno. Iya, sebagai salah satu objek wisata halal.
Oh. Gitu. ceritanya. Jadi beliau tahu ya di kurang lebih tanah 1 hektar itu ada ngomongnya apa sih, bukan pacuan kuda ya? Apa sih ngomongnya? Bukan, kita apa ya? Stable sih ngomongnya. Stable. Itu disewain buat apa sih, latihan kan, anak-anak juga bisa latihan kan? Riding school. Ada stable itu kan buat naruh kudanya. Ya. Nah, aktivitas ridingnya nanti ada sekolah namanya riding school. Si lapangan yang tadi gue naikin itu lapangan arena itu berapa kali berapa? Itu 20 kali 60. 20 kali 60. Belakang juga ada kan? Di belakang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu ya untuk latihan-latihan anak-anak yang baru pada mulai atau orang-orang dewasa yang belum pernah latihan, kita latihan di situ dulu. Supaya kudanya juga nggak terlalu kalau misalnya di lapangan yang lebih luas, biasanya psikologi kuda tuh lebih agresif gitu loh. Tapi tergantung karakter kudanya. Kita ngejaga safety aja, karena anak-anak baru kan perlu belajar kan, mereka belum bisa ngendalin kuda dengan baik, jadi kita cari lapangan yang lebih kecil. Oh, oke. Sebelum bahas jauh nih mengenai bisnisnya seperti apa, omsetnya gimana. Nah, aduh, ngeri banget deh. Buka partnership apa enggak? Nah, lo bangun itu gimana ceritanya sih? Punya tanah segede ini? Nah, itu dia. Awalnya sih dari hobi aja, bro. Ya kan, gua sama teman-teman ada yang hobinya kuda gitu kan, terus ada yang hobinya manahan, terus crossing aja, yang kuda mau manahan, ya kan, yang panahan mau berkuda, ya udah kita gabungin deh, ya kan. Oke. Ya kan. Nah, kalau cuman hobi aja gitu kan, kadang-kadang kan hobi ya cuman gitu-gitu aja kan, bro. Sisi komersialnya gimana gitu kan. Nah, kita benchmark sih sebenarnya ke tempat-tempat wisata gitu kan. Apa benchmarknya dari mana deh? Nah, itu kita ke tempat wisata nih, supportingnya apa? Karena gini, informasi yang kita dapat kalau cuma kita bangun stable secara konvensional aja, itu rada berat tuh. Iya. Ya kan, rada berat tuh untuk nutupin bulanan segala macamnya, apalagi mau ngomong profit lah gitu. Emang gak gede kalau cuma stable dong? Ya tergantung sih, bro. Tapi rata-rata mereka pasti ya itu. Panah doang juga nggak gede? Panah ya sekarang panah lu kalau nyewa lapangan panahan buat manahan 1 jam 2 jam berapa sih? Nggak mungkin nggak seharga kayak lu mau main golf. Oh enggak sih. Ya, kan? Nggak mungkin kan. Iya. Nah, sedangkan sebenarnya komunitas panahan tuh lebih gede daripada komunitas berkuda gitu kan. Oh, itu datanya segitu? Lebih gede banget. Di Indonesia lebih banget. Berarti kalau sebagai gambaran ya. Iya. Gambaran ya. Kalau misalnya ada event ya sebelum COVID ya, itu pesertanya aja itu hampir 1.000 orang. Panah nih? Panah. Buat nontonin, buat ikutan? Lomba panahnya. Itu pesertanya aja hampir 1.000 orang. Ya lu kali aja. Bapak ibunya, adik kakaknya. Oh iya. Nah itu kalau dikaliin berapa orang tuh? Selama berapa hari? 4 hari misalnya. Iya. Ya kan itu gede banget, bro. Nah cuman masalahnya gitu kan, kalau di panahan itu kan ada yang tingkat ekonominya macam-macam ya. Ya kan. Nah cuma secara umum tuh banyak banget gitu loh. Nah ini orang-orang ini penasaran nih, pengen akses ke kuda. Gimana caranya gitu loh. Iya, oke. Nah, kalau yang komunitas berkuda itu relatif lebih sedikit dibanding panahan. Cuman beberapa tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini, itu komunitas berkuda berkembang. Kayak di tempat gue sekarang di hub ini, itu hampir 90% tuh yang latihan riding lesson tuh, itu orang-orang baru semua. Oh, oke. Orang-orang baru. Artinya udah nyampe dong ya tentang adanya budaya manah, budaya berkuda gitu kan? Itu. Soalnya kan dari zaman Nabi kita dulu udah ada. Udah. Sementara banyak dari sabda-sabda beliau gitu kan. Betul. Riwayat-riwayat yang kita tahu bahwa ya berolahraga aja, berkuda, mana, berenang, ya kan. Ada beberapa hal-hal yang terhitung di antara banyak yang sia-sia, tapi ketika misalnya ada bercanda sama istri, bermain kuda, melatih kuda, iya. Nah itu kan jadi nggak kehitung sia-sia tuh. Itu panahan ada pahalanya kan. Gitu. Nah betul. Nah tapi kan itu sempat hilang, sekarang naik lagi. Apa gimana sih? Jadi gini, kalau panahan itu memang sejak tahun berapa ya, yang Sri Kandi Indonesia dapat medali di Olimpik itu kan jadi fenomena banget tuh. Nah kalau panahan sih dari seluruh Nusantara lah ada lah itu, ya kan, komunitas panahan banyak. Ya kan? Mulai dari panahan standar sampai yang tradisional tuh banyak lah gitu. Modern bow sampai traditional bow tuh banyak gitu. Nah, cuman yang berkuda ini yang masih sedikit. Yang banyak itu adalah pacuan tradisional.
misalnya kayak di Sumatera, misalnya di Aceh gitu kan, di Padang, di Jawa tuh hampir seluruh Jawa ada, gitu kan, di Sulawesi ada, di NTB, NTT, nah itu juga banyak. Oke. Nah cuman yang tunggang ini, kalau pacuan itu kan nggak semua orang bisa naik kuda pacu bro, karena kayak gue berat badannya kayak begini, Oke. kudanya nggak bakal bisa kenceng. Oh itu jadi ada beda ya? Ada kuda, ada pacuan. Nah kalau kita tunggang kalau bahasa Inggrisnya equestrian. Oke. Atau ini ketangkasan lah gitu loh, istilahnya ketangkasan gitu. Kalau pacuan. Nah equestrian ini cabang olahraga yang dipertandingkan juga di Olimpiade, sama kayak panahan. Kalau yang pacuan kan juga ditandingin juga? Di Olimpiade nggak ada. Emang nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Nggak ada. Nah gimana caranya kita buka akses seluas-luasnya, semudah-mudahnya ke masyarakat untuk mengakses olahraga-olahraga ini. Oh, Nah, itu yang mau kita coba bikin nih di The Hub nih gitu kan. Nah alhamdulillahnya kan kita dapat lokasi yang sangat-sangat strategis ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah salah satu co-founder kita ya mereka yang punya lahan ini gitu kan. Oke. Dan beliau berkenan kita untuk pakai lapangan itu, kita tanah itu kita olah sedemikian rupa sampai akhirnya jadi The Hub sekarang. Oh, gitu oke. Nah sekarang gini, bayangin kalau misalnya rata-rata orang kalau menaik kuda kemana sih larinya? Ke puncak. Iya Bandung, ITB tuh. Iya, muter-muter istilahnya mesti masuk dulu ke dalam-dalam gitu kan. Ini kan di jalan raya alternatif Cibubur tinggal mengsong dikit udah dapat tuh. Iya, bro. Tempat itu strategis banget. Iya kan bro. Iya. Begitu sampai dalam, ada kuda nih. Dan enak lagi, maksudnya kebuka lebar arsitektur juga bagus. Ya alhamdulillah. Oke. Nah ukurannya gitu kan, ukuran lapangan gitu kan, baik itu panahan maupun berkuda, kita bikinnya memang udah standarnya memang standar yang diakui di pertandingan internasional. Oh, emang kalau di luaran sana nggak sesuai dengan standar internasional? Nah gini bro, keterbatasan lahan yang menyebabkan ya kan, orang nggak bisa bikin kayak begini. Iya, makanya kenapa lo berani 70 meter? Nah itu karena ada di standarnya. Ada di luaran sana nggak ada tanahnya. Nah, kalaupun ada, kalau panahan nih sampai 70 meter ya lapangan, ya entah itu lapangan bola, tapi dipakai sama yang lain gitu. Bukan nyampur panahan. Sih, iya. Iya kan? Oh rumputnya, lah kan lu bisa juga rumput dari main kuda dijadikan main bola bisa. Bisa. Kalau rumput main bola dibuat mana? Nah itu yang orang suka marah. Oh ngerti gue. Jadi rumput, ya ngerti gue rumput gue. Iya, ngerti rumput ya. Iya. Emang kang rumput gue dulu ya. Jadi tanah dengan luas tadi itu misalnya panjangnya 70 meter, dijadikan main bola, itu kan ya ini lapangan bola deh. Lapangan bola. Terus diinjek-injek buat mana? Nggak bisa tuh. Kalau mana yang secara kontinu terus, pasti orang bola marah. Karena bisa gundul tuh rumputnya. Bisa gundul rumputnya. Tapi kalau rumput orang panahan dipakai main bola, ya nggak masalah. Yang penting orang panahan itu flat, ada rumputnya alhamdulillah, bisa hijau alhamdulillah. Gitu. Enak juga bisnis lu berarti ya. Nah, bisa gabung-gabung kan gitu. Iya. Itu makanya gue bilang tadi kan, kalau stand alone masing-masing bisnis itu, masing-masing yang tadi sulit rasanya bro kalau kita mau ngitung kalkulasi finansialnya gitu. Kalau misalnya mau jadiin bisnis secara komersil gitu. Makanya namanya pun juga The Hub ya karena kumpulan tadi ya jadi itu dia. Pengalaman juga nih ya kan, kenapa terus ada coffee-nya kan, ada coffee shop, ada kulinerinya di situ, kuliner ya kan. Ada Mana Salwa ya? Ada Mana Salwa Express. Yudi kan? Yudi. Oke. Panggil di sini ntar. Oh. Iya kan? Yudi juga sama lo juga di sini kan? Iya, ada di situ juga. Oke. Pengalaman nih kita nih, kalau gue kan dasarnya emang hobinya kuda gitu kan. Kalau kita ke stable gitu, nggak semua stable pun punya tempat nongkrong yang asik setelah kita naik gitu loh. Kita latihan. Oh iya sih, gue kayaknya kalau bawa bini gue atau anak gue, itu bini gue pasti bete tuh kalau biasa tempat lain tuh. Apalagi anak lo masih kecil-kecil misalnya gitu kan, nggak ada yang dikerjain sama anak-anak itu kan bingung juga kita kan. Oh iya. Sekali 2 kali lo ngajak mereka mungkin mereka masih oke. Setelah itu yaudah silakan aja sendiri deh, kita sendiri di mana kayak gitu kan, misah gitu kan. Itu yang gue alamin bro. Nah sebagian mungkin besar keluarga yang lain juga mengalami hal yang sama gitu kan. Panahan juga begitu gitu kan.
Nah Panahan juga begitu. Bayangin aja kalau misalnya jarang tuh ada klub yang memang dia punya tempat latihan yang proper, itu jarang gitu. Makanya ide lu tuh muncul dari mana? Kenapa tiba-tiba kepikiran menggabungkan semuanya? Itu pertanyaan gue. Ya itu tadi satu muncul dari hobi. Terus kedua ini kan kepikirannya pas lagi pandemi bro. Hubungannya apaan? Ya ketika orang-orang kagak boleh atau pada fobi indoor aktivitas dalam ruang kan, karena PPKM segala macam. Enggak cuma PPKM kan, di dalam ruang kan waktu itu kan dihindari kan, orang kalau bisa outdoor semua aktivitas. Oh iya, nggak boleh ngumpul dalam satu ruangan banyak-banyak orang. Nah akhirnya kita pikir, wah ini kan aktivitas luar ruang, outdoor. Panahan juga sama gitu kan. Akhirnya desain tempat kita itu ya dibikin hampir 80% tuh terbuka. Kecuali restoran yang kemarin yang kafe aja yang gue makan itu yang kafe aja itu karena kan pasti ada anak kecil. Iya dan kedua kalau kafe terbuka mah atasnya bagaimana kan maksudnya kalau misalnya ada anak kecil itu kan ada ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil, kalau kepanasan kan nggak terlalu ini juga lah gitu, kita fasilitasin aja pakai cuma ruangannya cuma segitu aja gitu loh. Nah gue penasarannya gini deh, cara ngerawat kuda nih sama gak sih kayak orang ngerawat kucing? Ngerawat kuda tuh gila men, gue kemarin baru liatin, gue masuk ke, ada nggak ntar video cari deh, yang gue masuk dalam satu kandang, satu stable si Bella. Iya si Bella sama anaknya si Baby Lala. Iya apal gue Bella, Baby Lala, Jumper, juara, kuda gue juara tuh, apal gue kuda-kuda di sono. Itu punya Pak Hendy tuh. Oh punya Pak Hendy, Pak Kolonel. Siap. Iya bener kan? Iya betul. Punya Pak Kolonel, punya kolonel kita tuh, Kolonel Cibubur dia. Apa tadi gue mau intinya adalah gimana cara ngerawatnya sih? Ya sebenarnya ngerawat hewan tuh secara prinsip sama sih sebenarnya. Butuh ketelatenan, ya kan, disiplin, ya kan. Ngeri investasi lu kan, soalnya kan bisnis kayak gini kan. Iya. Lu modal ratusan juta. Enggak juga sih bro. Harga kuda itu, katakan kita ngomong harga kuda ya, harga kuda itu beragam sih, tergantung jenisnya. Ya kan. Dari yang di bawah 10 juta sampai ratusan juta, ada sih sebenarnya. Miliar? Ada juga, cuma di tempat gua nggak ada ya gitu. Iya, maksud gua kan lu cara ngerawatnya gimana sehingga kan ini kan buat bagian investasi. Iya. Kudanya kenapa-napa, modal lu lenyap. Kudanya kenapa-napa, daya tarik traffic pengunjung juga jadinya malas, menurun. Betul. Nah, memang jadi concern kita sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah sih satu kita butuh memang pekerja atau dalam hal ini groom ya. Groomnya memang yang terlatih lah gitu kan. Dan di tempat kami itu sebulan sekali, 2 minggu sekali itu dicek sama vet, dokter hewan. Oh oke. Iya, jadi secara berkala dia ngecek tempat kita gitu. Karena apalagi kalau di tempat kita itu kan aktivitas kudanya tinggi ya. Nah, itu juga perlu atensi yang nggak boleh main-main lah gitu loh. Karena stamina kuda apa segala macam juga harus diperhatikan, kesehatan kudanya segala macam gitu kan. Mulai dari makanannya macam-macam nih. Ada makanannya dari rumput, ya kan? Rumput udah pastilah, ya kan? Kuda makan rumput gitu kan. Herbivora kan? Kuda itu apa sih? Herbivora bukan sih? Herbivora. Bener kan? Iya, kuku 1 bukan kuku 2. Kuku 2 PKM. Penyakit kuku dan mulut. Iya itu. Yang kemarin kuda enggak masuk. Kuda enggak ya? Enggak. Okay. Nah, dari makanannya gitu kan ada konsentrat. Konsentrat macam-macam nih, gitu kan. Nah, rata-rata nih kalau kecuali rumput ya, rumput kita bisa lokal bisa. Kalau konsentrat tuh rata-rata semuanya produknya produk minimal license dari luar negeri, Bro. Oke. Walaupun pabriknya mungkin udah ada di sini gitu. Oh ya? Iya. Nah, makanannya berapa yang harus dikasih? Tipe makanannya apa, berapa kandungan ininya berapa, kandungan ini. Nah, itu dokter tuh. Oke. Yang harus ngeliatin tuh masing-masing kuda beda-beda. Ya kan? Belum lagi kalau misalnya dia ada keluhan misalnya kakinya misalnya pegel gitu kan, kakinya dibawa kangurut lah. Bener lu. Emang iya ada kangurutnya? Ada kangurut lu. Kangurut kuda. Beneran. Itu ngurutnya ototnya mesti kerja keras sebagai kuda tuh. Nanti gue kasih lu deh videonya waktu diurut kudanya deh. Urutnya bagian mana? Kok ketawa sih orang gue nanya? Urutnya bagian mana biar kuat kayak kuda? Nah kan. Ya bener kan? Iya. Kita sebagai laki-laki ini kita harus tahu. Maksudnya
Kebanyakan tuh ya bagian kaki, bagian punggungnya. Nah itu tuh. Oh. Karena kan banyak bagian-bagian itu kan banyak yang sering dipakai kalau kuda ya. Kalau kuda Iya. gitu. Banyak ditunggangin apa segala macam ya. Iya. Tapi bahaya nggak sih ketika lo naik kuda terus tiba-tiba anak kecil, karena kan anak kecil di sana kan kemarin gue sempat liput juga ada yang umur 6 tahun, 7 tahun tergantung tinggi badannya apa segala macam ya kan. Nah, pokoknya ini buat anak-anak banget ya, cocok banget tempatnya. Nah itu bahaya gak sih ketika lagi naik kuda terus tiba-tiba kudanya melihat satu lawan jenisnya terus tiba-tiba dia, ya namanya juga kan kita tahu kuda tuh, mohon maaf ya koreksi kalau saya salah ya, kuda kan mungkin salah satu hewan yang birahinya tinggi, makanya sampai-sampai ada istilah kuat seperti kuda, maco, sampo kuda, pil kuda, iya kan? Sampai dilambangkan bahwa tuh obat kuat misalkan. Iya benar-benar. Lawan jenisnya syahwat, lagi nunggang anak kecil kan, lu soalnya kan katanya kan banyak anak kecil yang main latihan di situ. Betul. Bayaran per bulan atau mungkin sekolahnya ya, latihan riding schoolnya kan. Iya betul. Anaknya kawan kita juga ada tuh Bambi tuh. Ya benar. Di situ juga kan. Iya. Bambinya Alami Hijrah Bank tuh. Betul. Nah, tiba-tiba langsung lompat ke sono, membahayakan anak kecil dong. Nah, itu yang kita hindarin sebenarnya, ya kan? Nah, itu faktornya yang mesti kita jaga banyak. Satu dari sisi kudanya sendiri, ya kan? Kudanya itu memang kita harus benar-benar latih kudanya dengan baik gitu kan. Supaya anak-anak ya usia 6 tahun atau 7 tahun gitu kan itu relatif aman lah. Kenapa gue bilang relatif ya? Kita kan nggak bisa ngomong sama kudanya. Iya, oke. Kan? Cuma kan kita ngelihat dari secara zohirnya lah ya, penampakan luarnya, oh ini kuda aman gitu. Nah ada tanda-tanda tuh bro. Apanya? Misalnya kayak kuda nggak nyaman, kupingnya ke belakang. Oh, ya kan? Emang iya? Iya. Kuda gak nyaman sama kita nih, misalnya kuda depan kita nih. Terus dia ngerasa gak nyaman sama lu nih, kupingnya ke belakang. Ke belakang tuh. Hati-hati lu kalau gak digigit ditendang. Ini edukasi nih. Kalau dia nyaman? Ke depan. Kupingnya begini. Set gitu. Tandanya mungkin dia suka sama kita. Nah, gua gak tahu deh tuh. Mungkin lu ganteng kali. Nggak kuda juga gua. Iya, minimal kambing lah. Kemarin soalnya dipanggilnya bela-bela mulu. Iya, yang gua hafal bela doang tuh. Nah, itu kupingnya ke depan gitu. Coba Alden kupingnya ke belakang apa ke depan? Ya udah hati-hati udah ngeliatin saya gitu aman sampai kupingnya. Nah itu tadi kan untuk masalahnya untuk riding school itu emang susah sih. Ya kita dilema gitu. Kita mesti provide kuda yang relatif aman gitu kan buat semua, nggak cuma buat anak kecil. Iya. Ya kan? Karena ini olahraganya ya dibilang olahraga ekstrim sih kalau berkuda gitu kan. Iya. Ya di tempat kami di Dahab itu orang yang mau latihan berkuda gitu kan itu ada form yang mesti diisi. Resiko tanggung sendiri. Gitu. Dia harus menyadari bahwa olahraga ini penuh dengan resiko, ya kan. Jadi kalau dia udah menandatanganin itu, berarti dia udah secara ini paham lah ya resiko seperti apa. Tapi pun kita ya untuk mereduce resiko itu yang tadi gue bilang, kuda tetap harus dilatih. Tiap hari itu kuda harus dilatih. Paling dalam 1 pekan itu istirahat cuma 1 hari. Ya kan. Selebihnya itu kuda harus dilatih, ya kan, supaya terbiasa sama yang naik gitu kan. Atau untuk menekan resiko mungkin nggak kalau si anak ini dikasih pelatih dari atlet nasional misalnya, alumni atlet-atlet kita. Bisa juga. Di tempat lo ada? Ada. Chief instructor kita atlet nasional bro. Kualitas nih Dahab nih. Mulai dari panahan kita juga ada juga mantan atlet nasional jadi pelatih di sana. Gue pikir abang-abangan lewat gitu pinggir jalan. Jagain dong main kuda nih. Gue pikir begitu, mamang-mamang begitu. Jangan. Enggak. Nice. Jadi mulai dari lu mau cuman have fun aja naik kuda, sampai lu mau berprestasi, di Dahab insya Allah bisa kita provide. Boleh nggak sih kalau daripada membahayakan anak ketika naik kuda, ya kan kudanya dikebiri? Nah, boleh nggak sih? Itu pro kontra sebenarnya bro. Untuk maslahat? Nah kalau untuk maslahatnya sih, kalau kami berpikiran di kuda-kuda tertentu yang memang karakternya sangat-sangat agresif gitu ya, kita lihat ya agresif gitu kan, sebaiknya itu dikebiri. Iya kan banyak kan kayak kucing atau mungkin hewan-hewan lainnya yang memang untuk maslahat gara-gara mungkin ya kenapa liar jadinya. Ya benar-benar. Itu bisa di kuda juga bisa, dan itu memang ada pengaruhnya kok. Jadi kuda jadi lebih tenang gitu kan. Alden mau bantu kebiri ya? Boleh tuh. Torpedo dong itu. Dibantu. Kan kenapa yang kebiri kan manusia juga kan? Bukan alat kan? Bukan robot kan? Ada. Jadi ada sekarang
dunia kedokteran hewan tuh udah maju kali ya. Jadi nggak mesti harus dipotong lah istilahnya. Ada juga ada yang suntik juga ada. Makin lama dia makin kecil sampai hilang. Kuyup tuh. Nyusut. Iya. Sampai hilang. Iya, temen gue ada kudanya dia agresif banget waktu masih mudanya gitu kan, umurnya masih muda waktu itu, agresif banget, terus rada susah ditunggang gitu kan. Kayaknya sih waktu itu dia cerita, gue minta tolong dokter gitu kan, coba deh, cuma dia nggak mau dipotong gitu loh, coba di suntik. pakai suntik. Yang disuntik temen lo? Kesian banget tuh temen gue. Enggak, kan gue nanya. Nah itu kelihatan memang. Maksudnya kudanya temen lo itu. Oke. Cuman akhirnya nggak lama dia berubah pikiran. Ya, harusnya treatmentnya itu 3 kali suntik baru suntikan pertama udah kelihatan tuh. Ya kan jadi ngecil gitu kan. Cuma nggak tahu deh, nggak dia lanjutin, kayaknya dia berusaha untuk dibalikin lagi karena kudanya bagus banget sih. Tumbuh lagi dong. Ya diharapkannya begitu karena kudanya bagus. Beneran sayang sebenarnya kalau Oke. Iya, pertimbangannya juga matang ya. Nah, iya. Coba pada saat itu mungkin dia berpikir aduh susah banget nih kuda nih dinaikin gitu kan. Even yang profesional aja susah gitu naikin. Nah, jadi waktu itu mikirnya udah gue kebiri aja deh gitu kan. Cuman akhirnya nggak jadi sampai tuntas. Oke. Untuk dari segi revenue, karena kan gue pengen ada kasih solusi sesuai dengan namanya, lo berikan solusi kepada teman-teman lah, bahwa untuk para UMKM, mungkin gue nggak tahu ya, ada yang mungkin bisnisnya adalah importir anak panahan, bener nggak sih? Pasti kan nyambungnya ke situ kan? Iya. Dan kalian akan ada kolaborasi kayak gitu kan? Nah gini, sebenarnya di The Hub itu kita kolaborasi sama UMKM itu di kuliner banyak kan sekarang. Oh, gue lihat tuh kemarin tuh. Iya kan? Ada yang jualan snack, kayak burger, French fries, gitu kan. Ada sama segala macam, ada jus, ya kan. Terus ada sego kayak ayam geprek apa segala macam. Mana selalu ada lah di situ. Sama kopi juga ada. Nah itu yang kita undang mereka untuk mensupport kita. Guys, rame loh guys, gitu. Beneran deh. Jadi ini sekarang masih dibuka nggak buat para UMKM untuk join di situ? Masih terbuka. Masih terbuka ya? Iya, masih terbuka. Nah, apalagi kita mau ngadain event nih, Bro. Event panahan bulan Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan. Makanan. Nah, iya, bener di Agustus tuh, cakep tuh. Ya, gue kemarin ngeliat tempat itu, Masya Allah. Ada gak sih gambarannya? Coba deh, bawa deh. Dan lu lihat deh, itu rame kemarin keluarga-keluarga. Emak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kecil-kecil. Gue niatnya mau bawa anak gue tuh. Ayo dong, diajak dong. Hari ini hari pertama, anak gue yang pertama sekolah. Makanya nih, gue pengen lihat, coba deh, lihat deh. Masya Allah gitu. Mana gambarnya? Iya, gambarnya coba. Biar ada gambaran deh. Ini ada kuda poni juga, buat rekreasi enak banget, gede, luas gitu, Masya Allah. Pokoknya buat keluarga cakep dah nih. Ini Jimpi. Ini kuda poni buat anak-anak. Jimpi kemarin ada nggak? Ketemu gue nggak kemarin? Itu yang Andong. Yang lu nanya, ini bapaknya yang mana? Oh, itu bapaknya. Yang lagi dipisahin sama si Bella. Iya. Oh iya. Yang agak-agak ini mana ya? Tuh kan, tuh gede. Coba cari lagi. Cari lagi, Masya Allah. Nah, terus kuliner ada sendiri. Kalau nanti ini kan? Nah, itu. Cuma nggak tahu ada. Ini ada ruangan meeting juga kan? Bisa dipakai buat meeting ya? Itu yang di atas outdoor bisa, yang indoor juga bisa. Bisa nembak proyektor gitu? Bisa. Kita pernah kedatangan tamu dari institusi perbankan. Mereka ngadain office meeting di situ. Bisa sampai 150 orang. Ya, benar. Tapi kalau gua lihat-lihat kayaknya cocok buat wedding gak sih? Nah, udah. Serius? Iya, udah ada yang menjadikan The Hub ini sebagai alternatif tempat resepsi pernikahan. Outdoor gitu, kekinian banget. Serius. Oh iya, soalnya bentuknya tuh desainnya Masya Allah gitu. Lumayan. Nah, gua ada nggak ya yang pas kuliner? Ini. Kok pas gua naik andong nggak dipoto? Yang lu naikin andongnya kecil, yang digambarnya andongnya gede. Jadi kita ada dua andong nih. Enggak, gue yang kecil-kecil aja. Gue takutnya dibawa ngacir. Enggak. Ngeri gue. Iya. Ada kuliner di bawah, ada kayaknya. Ada coba lah, ada kok. Nah itu bukber, itu jus. Itu salah satunya jus. Oke. Ya kan? Oh iya tuh kayak gini-gini tempatnya tuh. Ya kan? Kekinian banget, Masya Allah. Coba close. Tadi artis bukan sih bro? Ini Arifin Putra bukan sih? Yang mana? Ini. Yang sebelah sini? Ini. Bukan. Siapa sih tuh? Ada member kita. Oh gak nih, gue pikir bener kan artis? Bukan ya? Bukan.
Bukan ya. Close lagi. Berapa total member? Riding school. Kalau dia kan selalu ini ya, apa namanya, bulan ini dia daftar, bulan depan mungkin enggak gitu. Kalau di total udah 1.000 kali. Wow. Lebih. Pada percaya sama Dahab tuh ya. Database kita udah 1.000-an lebih, bro. Masya Yang Allah. udah latihan beli apa istilahnya riding school di tempat kita. Oh, lengkap lagi. Ini di mana? Ini di Surabaya. Makanya gue bilang kok gini ini tempatnya. Surabaya, ini Surabaya. Coba. Kemarin kita ikutan Event pertandingan di Surabaya. Oke. Gitu kan. Nah, ini berbicara mengenai pertandingan apa segala macam. Ketika latihan di Dahab, ya bahasanya mungkin kalau bahasa profesionalnya ada jaminan kan nih kira-kira dalam artian gue latihan di sini untuk gue kejuaraan. Kan kali-kali kan gue mau ikutan PON kan. Bener. Itu dia tuh. Maksud gue harus banyak persiapan gitu. Ya bisa dong. Jelas bisa. Bisa tuh. Iya bisa. Mau panahan bisa, mau berkuda juga bisa. Anak-anak yang sekarang atau orang-orang yang sekarang latihan di Dahab, itu udah banyak yang ikut pertandingan yang ada di luar. Masya Allah. Yang berkuda juga sama. Jadi diarahinnya juga ini untuk kompetisi kelas ini Bisa. gitu-gitu. Nah, ya kalau misalnya ada orang yang tadi kan gue bilang kan mau fun aja, mau olahraga aja, mau sekedar hobi atau mau prestasi bisa. Nah, tinggal kita diskusi sama pelatihnya. Pelatih, nih anak saya atau saya mau begini. Ini program latihannya gimana? Gitu. Oke. Dari berkuda juga sama. Gue cuma mau naik biasa aja kok, cuma pengen tahu aja naik kuda kayak gimana sih gitu kan. Nah itu tipe-tipe gue tuh. Kan belajar bertahap. Ngomongnya sekarang begitu. Coba kita cek kalau misalnya bener latihan rutin nih, 2 bulan kita lihat pasti maunya tanding nih. Iya sih bener sih. Biasanya gitu tuh. Nah kemarin itu bulan Juli awal itu ada 2 orang muridnya Dahab itu bawa kudanya salah satu member kita yang ada di titip di Dahab. Mungkin ada orang member kita punya kuda titip Dahab bisa. Ya karena dia nggak bisa ngerawat sendiri di rumah. Iya kan? benar. Nah itu kudanya bagus, kita bawa ke pertandingan, dinaikin sama 2 murid kita. Oke. Nah alhamdulillah tuh 1 orang dapat podium nomor 3. Masya Allah. Benar. Untuk kategori yang jumping itu. Iya, cuma ya masih yang pendek-pendek, nomor-nomor pendek. Aduh itu juga susah pendek-pendek. Gue itu ngetrot dikit deg-degan. Nah itu maksudnya. Tapi proses tuh ya. Itu proses bro. Makanya ya alhamdulillah ini udah ada nih murid-murid berkuda sama murid-murid panahan yang udah mulai tanding di luar gitu loh. Iya. Dan kemarin kita ketemu atlet juga tuh. Nah, lagi latihan panahan. Oh iya. Pak Surya. Beliau itu traditional bow, horse bow sih tepatnya. Iya. Beliau kemarin ikut kejuaraan nasional di Palembang ya kalau nggak salah. Lah di situ tadi ngapain kemarin? Kenapa? Dia latihan di situ bro. Masya Allah. Latihan di situ bro. Kelasnya udah kelas atlet. Itu, iya kemarin kan yang pas kita lagi syuting. Iya. Dia pakai baju itu kejuaraan. Itu berdua bro sama anaknya juga ikut. Oh. Tanding kejuaraan nasional horse bow juga di Palembang itu. Masya Allah. Jadi anaknya ikut tanding, bapaknya ikut tanding juga. Ya gitu. Wajar dan gak heran sih para atlet latihan di tempat lo karena lo tempatnya udah memadai secara lapangan ya. Alhamdulillah bro, alhamdulillah. Nah ini sebenarnya ya mungkin dibilang muluk ya terserah lah. Cuma kenyataannya gitu ya. Kita ngelihat ya tempat latihan panahan, terutama ya tempat panahan yang misalnya yang mumpuni lah gitu, masih kurang. Oke. Sementara komunitasnya besar banget. Oke. Gitu kan. Nah, mudah-mudahan di tempat-tempat lain terinspirasi buat bikin yang sejenis sama kita sih gak ada masalah. Lu benchmark aja ke tempat gua. Tuh. Ngomong-ngomong tahu gak lu? Kenapa? Di Riau udah ada yang bikin kayak kita. Di mana Riyadh? Riau. Iya. Masa? Beneran coba buka ininya namanya pengusaha yang bertauhid dan berakidah kokoh manhaj lurus. Gua siram nih pakai debu nih, pasir nih. Bukan, maksudnya nggak takut untuk saingan. Ya kan rezeki udah masing-masing. Nah, itu maksud gua kan, akidah muslim. Amin, tuh gitu, Masya Allah. Coach Aldo Renz coba, Coach Aldo di Coach Aldo. Coach Aldo Renz itu. Bukan baru tuh. Oh iya. Nah, ini dia nih. Sama luasnya? Mirip. Nah, coba ke bawah. Nah. Oh iya. Nah, tuh. Nah, ke bawah lagi. Oh, dia risetnya tempat lo. Tuh, iya. Tuh, risetnya tempat gue, bro. Pekanbaru ya. Nah, beliau ini pengurus formulasi juga di Pekanbaru nih. Nah, itu tuh orang itu. Namanya Coach Aldo tuh. Coach, assalamualaikum Coach. Mudah-mudahan nonton. Oke. Waalaikumsalam. Nah, ini tempatnya nih. Ini baru juga. Jadi ya alhamdulillah gitu. Nih warga Pekanbaru catet nih. Di mana tuh daerahnya tuh Pekanbarunya?
di tengah kota kayaknya. Enggak, gue juga belum pernah ke sana sih. Kalau baru juga, Bro. Ini baru ini. Nah, beliaunya sendiri juga atlet nih. Atlet horseback archery, sering pertandingan juga di luar negeri. Terakhir kalau nggak salah baru pulang dari Turki deh. Bush. Jadi ya ide bisnis ini sebenarnya udah ada beberapa, ya salah satunya di Pekanbaru ini. Jadi revenue stream lu itu adalah dari UMKM yang datang nyewa di situ, karena memang dia dapat manfaat karena banyak yang datang hadir pada jajan gitu kan. Betul. Termasuk gue gitu kan. Iya, itu enak tuh. Terus apalagi bro, lu dari panahan? Panahan macam-macam bro, mulai dari kelas-kelas panahan ada, ya kan. Itu ada beberapa paket-paketnya lah, kategori-kategorinya itu ada. Nah lebih jelasnya sih sebenarnya bisa dilihat di IG-nya gitu tuh ada proses itu banyak tuh, apa aja tuh, ya kan. Dapat dari situ sebenarnya ketahuan tuh kan. Ya, IG-nya dari mana? IG ntar teman-teman silakan cek sendiri aja ya. Nah terus itu satu. Terus yang dari berkuda, ya kan, dari berkuda tuh satu. Orang punya kuda nitip tempat gue, bayar kos-kosan kudanya, bayar tuh revenue stream. Wah, kuda pakai kos-kosan, bro. Iya kan. Nah, cuman nggak banyak lah kan, kadangnya cuma sedikit gitu kan. Riding school, ya kan, yang tadi yang latihan, yang mau jadi atlet atau cuma mau tahu juga cuma mau tahu aja cara nunggang yang benar kayak gimana. Pony ride, ya kan, ada andong juga ada gitu kan. Nah, terus atraksi-atraksi yang lain ya kita ngomongnya wahana lah ya, yang mensupport The Hub itu apa aja, kayak misalnya ada sepeda listrik. Oh, yang kemarin pada dinaikin anak-anak itu? Iya, ada kayak skuter. Iya, skuter, ada sepeda listrik juga. Anak gitu gue demen kan. tuh, itu muter yang treknya andong kan? Iya, ada ATV juga. Nah rencananya kalau misalnya Allah ngasih izin kita buka lagi lahan yang di belakang tuh ada trek khusus ATV tuh. Amin ya Allah. Waduh, pada kumpul di situ tuh. Nah itu dia tuh ATV. Nah kemarin juga ada yang minta tuh, Pak kurang satu kolam renang katanya. Waduh. Anda nama PRD kolam renang. Nggak sekalian pindahin Citayam Fashion Week ke situ. Bisa jadi bro. Bisa jadi. Nah itu referensi dari dua olahraga itu ya. Yang yang lain-lainnya tadi kan kuliner dari sewa yang dagang itu kan sewa segala macam. Terus event-event. Oh iya. Office meeting, gathering segala macam gitu kan. Jadi tempat itu sebenarnya ya sesuai dengan namanya bro, harapan kita ya, The Hub. Apa aja lu bisa masukin ke situ. Sebenarnya gitu. Lu mau pameran mobil juga bisa di situ. Gede banget tanahnya. Iya kan? Iya. Lu misalnya komunitas apa nih misalnya? Komunitas apa remote control misalnya gitu. Nah, bisa tuh. Bisa muter-muter di situ atau pakai lapangan parkir buat bikin tracknya. Bisa. Oke. Push bike anak-anak. Yang tanpa goesan tuh. Iya, enggak apa-apa ya bikin acara aja di Hub. Kan lintasan udah ada, tinggal lurus aja tuh. Boleh tuh ya berarti ya. Iya. Ini dong. kalau gue panggil para UMKM nih, ayo UMKM audiens gue datang deh. Ini militan semua nih. Iya, datang deh ke tempat kita. Ayo dong, boleh dong. Kita kolaborasi. Karena mereka tuh keterbatasan, mereka juga punya revenue yang dia harus amankan. Tapi mereka nggak punya wadah atau tempat, bro. Ya, masalahnya. Insya Allah The Hub. Nah, solusinya kasih solusi The Hub. Wah, kita kolaborasi gimana? Bisa boleh dong. Atau terdekat aja kita kolaborasi bareng di satu event yang memang gede banget di daerah BSD. Nah, bagus tuh. Muslim Life Fest buat teman-teman kalau mungkin nggak sempet ke Cibubur, daerah BSD, bisa. Lu bawa kuda-kuda lu, panah-panah lu bisa. Kita bawa insya Allah. Nah, dia udah ada dananya ya? Udah ada dananya nih. Muslim Life Fest hadir guys, insya Allah nih. Ini kan pusatnya. Kan kalau yang kemarin Muslim Life Fair. Ini Muslim Life Fest. Jadi setelah berhasil karena Allah gitu kan. Amin. Sukses waktu di mana dan yang awal-awal Istora ya. Istora Jogja. Ntar BSD balik nih. lagi sekarang Jakarta di BSD gede nih pusat ini. Kita bawa kuda poni besar, kuda poni kecil kita bawa, andong kita bawa. Nah mungkin surprise jangan dibilang sekarang ya. Ada mystery guest nih kayaknya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan itu. Coba kita lihat ya. Gak apa nih, gue bantu kesini nih bro. Jadi di sini itu kalau teman-teman lihat kan ada juga macam talk show atau workshop ya. Buat para ustadz di sini nih. Ya. Insya Allah yang beda buku nih. Ya beda buku betul. Jadi bukan kajian teman-teman ya. Jadi bedah buku. Ini ada ustadz apa aja kemarin Aldan? Ada random nih kok. Ada Ustadz Syafiq Basalamah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Terus ada macam-macam tuh yang udah confirm tuh. Ustadz Arifin Badri. Oh iya. Ustadz Nuzul.
Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Aduh banyak nih. ya. Banyak bro yang ini bro. Banget ya. Masya Allah nih, bedah buku bareng-bareng nih kita di sini nih. Masya Allah. Iya kan? Macam-macam. Ustadz Aminur Bait kalau nggak salah. Juga, iya. Hafizahumullah. Nah itu lengkap. Ini venue-nya gede banget bro. Gede nih bro. Ini kan kemarin kan kalau kita di Jogja Restoran paling setengahnya nih. Ini gue baru lihat. Gede bro. Dahap ada nih. Ada. Alhamdulillah ada tempat kita. Iya. Bawa kuda. Nah, bawa kuda sama panahan. Jadi ada di situ ada juga panahan. Cuma itu yang tradisional. Panahan tradisional. Kita bawa yang modernnya. Jadi makanya waktu kemarin sama teman-teman panitia, ini nggak betul kan? Enggak sih, soalnya enggak. Coba tanya sama mereka gitu kan. Karena jenisnya beda gitu loh. Nah ini kan supaya memperluas hasanah lah ya, wawasan teman-teman yang bakal datang nanti di Muslim Life Fest gitu kan, mengenai panahan tuh. Nah itu mudah-mudahan bisa terekspos seluas-luasnya. Amin ya Allah. Gitu. Iya kan banyak akhwat-akhwat kita juga kan, dia juga ada yang manah kan, banyak yang manah kan. Nah maksud gue gini. Kalau nggak salah bini lo kan juga atlet bukan sih? Insyaallah. Ya alhamdulillah. Bini lo kan juga, maksudnya dia baru mewakilin Provinsi DKI Jakarta kemarin di Kejurnas panahan di Palangkaraya. Tuh kan, Masya Allah nih, akhwat-akhwat kita nih. Coba deh, Devi Zulkarnain. Lo kan yang punya Nusaiba nih, Nusaiba Activewear. Ya, bener. Maksud gue coba kan kasih solusi. Siap. Kalau kasih solusi kan harus menjadi moderator, penengah, yang mempertemukan antara UMKM dan para freelancer UMKM dan lain-lain. Stakeholdernya lah. Iya. Nah, jadi gini, nih, bukan ngajarin nih, tapi ngebimbing ya. Lanjut. Jadi maksud gue, ini kan ada Nusaiba. Nah, itu dia. Kenapa nggak Nusaiba kan activewear? Ya kan, lo kan pasti kan bini lo kan pakai gamis syar'i gitu kan. Nah, dari si mana kok hilang tiba-tiba? Coba mana tadi mana sih? Tuh. Ini, iya kan? Nah, maksud gue saran gue harusnya Nusaiba ini support the hub. Nah, bisa tuh. Iya kan? Misalnya contoh dari produk yang dia bikin khusus untuk yang buat panahan akhwat-akhwat karena kan dia kan activewear tuh. Betul. Dia pakai tetap langsung ke atletnya, misalnya ke bini lo. Bisa. Nyambung bikin seri begitu, keren. Yang berkuda jangan lupa, bro. Oh iya, berkuda kan akhwat berkuda juga banyak. Nah, itu. Itu masih jadi PR sebenarnya. Bisa juga ya activewear kayak gini-gini, benar-benar kayak gini setahu gue. Nah, itu terserah mau di research dulu, mau diskusi sama kita juga boleh. Lo open ya? Open nggak masalah. Oke. Rezeki udah ada yang ngatur bro. Iya betul. Nah begitu udah selesai berkuda, nih gue kasih tau lagi nih, gue punya solusi yang paling ampuh. Jadi solusi nyata, ampuh dan sangat produktif. Insyaallah. Solusinya yaitu rahasia jitu. Bagaimana caranya ketika kita selesai berkuda dan memanah, buat para akhwat kita kan ingin tampil kembali pakai sesuai dengan syar'i dan tetap fashion, stylish, tapi tidak mengumbar aurat, sesuai dengan koridor. Nah, pakainya dengan kualitas terbaik juga. Betul. Setelah tadi berkudanya pakai Nusaiba, kualitas terbaiknya untuk lo kesehariannya, untuk mungkin lo ngaji, gamis syar'inya lo pakai By Sofni. Nah, itu By Sofni juga talk chair punya buat para akhwat. By Sofni. Nggak ketinggalan. Lo lihat dong. Bisa diadu. Bikin gimana caranya buat para akhwat-akhwat kita, para istri itu disayang sama suami. Amin. Tampilannya iya kan, setiap langkahnya dia pahala juga buat dia, karena tidak ada helai yang membuka auratnya dia dengan premium bahannya. Itu By Sofni tuh. Kalau pengen tahu By Sofni ada seri-seri terbaru apa aja khusus untuk di Muslim Life Fest, nanti lu bisa datang aja nih, boothnya di sini nih. Deketan tuh. Nah, bawahnya lagi ada lagi satu booth yang memang bisa fenomenal nih bro di Muslim Life Fest. Apa tuh? Yang memang di sana bakal ada ajang pencarian co-host gue. Jadi gue tuh butuh temen untuk dikasih solusi di studio gue ini. Gue butuh satu pendamping buat nge-hostin acara ini juga bareng sama gue. Nah, gue mau nyari, cuma kan susah nyari orang. Gue buka ajang aja pencarian bakat di sini nih. Wah, gue daftar deh. Kasih solusi. Ya udah langsung aja KKN. Nepotisme langsung. Jadi ntar bakal ada studio kasih solusi kayak gini nih. Masya Allah. Nanti mereka bisa unjuk gigi nanti buat. Tapi kasih solusi sendiri ada jatah untuk di main stage nggak? Gue nggak mau ngasih tahu, kita sampai bertemu aja. Jadi ada sesuatu yang bakal. Nah,
Itu dia tuh. Buat teman-teman yang ingin mencari kerja, kelepasan. Kelepasan deh. Ada di situ di panggung. Aja lu. Biar pada dateng nih aja nih. Tapi bener lah ini, ya kita ngomongnya insya Allah ya sesuai dengan itulah. Iya, ya makanya. Nah makanya buat teman-teman ke Dahab juga ya. Itu berarti di luar atas di belakang di arena di belakang. Kita emang karena apa ya hewan ya kan. Ya di luar sama teman-teman yang panahan di luar. Gimana tuh lo desainnya gimana nih ceritanya? Kok panah gabung sama kuda lagi mana tiba-tiba? Ya kalau yang lain kan, kalau gue mungkin alhamdulillah gitu kan bisa tepat pada yang merah-merah, insya Allah. Tapi kan kasihan kayak Aldan gini, yang mungkin megangnya tuh masih bingung gitu loh cara-caranya gitu. Nah, itu gini, nanti kena kudanya lagi ntar. Ada instrukturnya di sana nanti. Insya Allah ada instrukturnya. Kita bawa instrukturnya juga kok. Jadi pengenalan alat-alat, terus nyobain gitu kan. Nah itu ada juga. Oke. Sekaligus juga menjelaskan misalnya kalau misalnya ada yang tertarik mau latihan, ya silahkan lanjut misalnya. Oh saya rumahnya dekat sana, baru tahu kok di sini gitu kan, silahkan aja nggak masalah. Ya kan. Kadang gitu Bu, tetangga sendiri nggak tahu. Iya. Lu nyindir gua kan? Enggak, ini kebetulan tetangga nih. Nepotisme tuh jatuhnya. Iya bener-bener tahu. Iya kita tetangga bener. Ya kan? Jadi banyak yang datang ke sana tapi gara-gara mungkin kejauhan misalkan taunya rumahnya dari Cibubur, jadi karena Cibubur ada tuh di jalan alternatif Cibuburnya kan tempat lo itu kan. Gitu. Kuda lo berapa nanti? Diminta sih bawa minimal 3. Apa aja yang lo bawa nih ntar nih? Poni kecil, poni besar, sama ada kuda besar satu lah. Yang buat tunggangan. Iya, yang buat surprise-nya nanti. Wow, ada surprise nih. Jangan-jangan kudanya naik ke atas panggung. Sama Andong jadi 4. Jangan naik ke atas panggung lagi nih. Nih kita lihatnya nanti. Wah. Ya mudah-mudahan Allah izinkan juga Mas. Ya tergantung panitia lah nanti gimana. Nanti Aldan siap kok di belakang. Iya. Nadain. Nah itu tuh yang paling penting tuh. Nadain belakang kudanya. Takutnya kan kemana-mana berceceran. Iya kan? Gak apa-apa Dan ya. Gitu. Tapi pakai plastik pegangnya bukan ditahan. Jangan pakai tangan begini, pakai plastik. Maksudnya gini tuh pegangin plastik. Nah mudah-mudahan sih tempatnya ya kita ada gambaran supaya kita bisa kira-kira kudanya aman nggak dibawa ke situ. Mudah-mudahan sih bisa. Boleh. Ada yang mau lo tambahin nggak seputar buat teman-teman mungkin sekiranya ada satu tempat yang memang kenapa layak banget datang ke Dahab bukan ke tempat lain misalkan? Satu ya lokasinya strategis di Cibubur. Oke. Terus kedua mau santai latihan olahraga atau cuma sekedar nongkrong silahkan. Masuk nggak bayar bro. Iya betul. Iya. Even kemarin kita ini nih teman-teman pada banyak nih yang nanya nih di IG gitu kan. Tapi masih bayar parkir? Enggak, kita parkirnya udah kita hapus kok. Free jadi parking. Bisa masuk doang kan gede tuh parkirannya tuh. Kan masuk udah kayak bener-bener luas banget. Masuk aja. Lo sambil ngeliatin kalian pada main kuda. Nggak masalah. Nggak bayar. Oke. Nah. Untuk panahan ya bisa cek lah di tempat lain berapa sih ongkos panahan main panah di tempat kita. Oke. Insya Allah itu udah yang paling kompetitif lah misalnya. Masa dengan segini lu bisa murah sih bro? Nah, ya itu kan bagian daripada misi kan. Oke. Kita mau memasyarakatkan olahraga ini, olahraga sunnah ya alhamdulillah olahraga sunnah kan termasuk olahraga sunnah yang 2 ini gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita halangi dengan akses biaya yang cukup tinggi kan orang juga jadi malas kan. Nah berkudanya juga sama. Kalau misalnya ada orang yang bilang di hub itu kudanya belajar kudanya mahal, coba tunjukin yang di mana dengan fasilitas yang kayak gini yang lu pernah rasain kemarin. Iya, itu lengkap tuh. Ya kan? Dengan harga segitu. Ya mudah-mudahan sih ya kita nyari berkahnya aja, Bro. Orang banyak datang, senang, kan ngasih kebahagiaan ke sesama muslim kan pahala gitu ya, Bro. Pahala juga itu. Ya kan? Dan kelas sistemnya kandangnya arenanya itu tuh udah kelas internasional menurut gua. Kenapa? Karena di pojok-pojoknya tuh ada kayak pancuran buat ngebasahin tanahnya. Iya, itu bagian daripada maintenance kita. Iya, nggak cuma sekedar kasih pasir aja. Nah, itu juga pengaruh ke pijakan. Animal welfare juga sebenarnya. Karena kalau pijakannya nggak mumpuni lah gitu. Itu kuda bakal mudah cedera sebenarnya. Karena kalau dibasahin dia kan agak kayak empuk, ngikutin kaki ya. Iya, betul. Jadi dia gripnya lebih bagus gitu kan. Ya memang sih di tempat kita nggak yang 100% yang paling bagus banget enggak. Karena kategori spesifikasi yang paling bagus itu adanya di Pulau Mas sebenarnya.
Di Indonesia itu ada di Pulau Mas. Karena di Pulau Mas itu kan tahun 2018 kan jadi venue-nya Asian Games. Iya. Ya kan? Kita punya ininya spesifikasi buat bikin lapangan itu kita punya gitu kan. Nah, kita lagi mengarah ke sana. Jadi kalau misalnya ya mohon doanya juga nih dari teman-teman gitu kan. Kalau misalnya kita bisa buka lagi yang di belakang gitu kan. Amin ya Allah. Nah, footing buat lapangan berkudanya kita sesuaikan dengan yang ada di Pulau Mas. Mantap. Jadi Pulau Mas masih aktif emang? Masih aktif. Ada teman-teman juga yang ngelola di sana. Tapi khusus berkuda ya? Khusus berkuda. Oh, kalau ada panahannya juga, ada kulinernya di Dahab. Di Dahab. Makanya ya walau alam bisawab. Ya tapi kalau misalnya teman-teman yang lain mau neri, tapi orang Bali pernah datang loh. Bali pernah datang ke Dahab. Lu ngapain? Di Bali belum ada Pak yang kayak gini. Minta dibikinin katanya. Minta bikin sama Jerings. Bener serius. Nah makanya jadi ya satu tadi tempat strategis, lu bisa hangout segala macam dengan ya nggak usah bayar apa-apa, masuknya gratis gitu kan. Iya benar. Semuanya terjangkau insyaallah. Bener, ada andong juga di situ. Cuma mungkin nggak bisa ngasih makanan kuda asal-asalan kali ya. Kita jual makanan kuda cuma buat ngasih wortel aja. Bisa tuh. Anak-anak Anak-anak suka tuh. Anak-anak gue lihat yang orang-orang gede juga. Lucu ya. Gitu bro. Buat ngasih feeding kuda bisa. Iya. Boleh tuh. Ingat, tapi makanan-makanan khusus makanan kuda. Lu kasih cireng. Jangan. Orang Indonesia kadang begitu. Seblak. Pakai gua enggak? Kita kasih solusi.